Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru selesai visit pasien, ya, melihat pasien-pasien yang COVID, ya. Ada juga pasien tidak COVID di sini. Alhamdulillah sudah mulai ada perbaikan, ya, pasien-pasien tersebut. Kembali bersama saya, Dr. Resna Murti Wibowo. Tema kali ini saya akan berusaha menguraikan karena banyaknya kasus pasien dengan COVID, ya, di dalamnya juga didapatkan kencing manis atau diabetes mellitus, ya. Mereka sering bertanya-tanya, dokter, bagaimana dok, pada kena COVID, atau ayah saya kena COVID, atau anak saya kena COVID dan dia menderita diabetes mellitus. Jadi apa saja yang harus diwaspadai? Kali ini saya juga akan menjabarkan bagaimana sih pada pasien diabetes mellitus itu sendiri, ya, atau kita bilang kencing manis. Jadi diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit atau suatu kumpulan sindrom, ya, dari permasalahan yang didapatkan pada pasien dengan indikasi peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah inilah nanti bersesuaian dengan gejala klasik tentang diabetes mellitus. Pada dasarnya pasien-pasien yang mempunyai diabetes mellitus itu sendiri, dia memang mendapatkan banyak gejala. Salah satunya adalah pasien mudah lelah, ya, kemudian mudah mengantuk, berat badan nambah turun, padahal dia makannya mau banyak, minum juga sering, bahkan dia sering lapar, sering haus, kencingnya sering, pandangan makin lama bisa menambah kabur, bahkan sering ganti-ganti kacamata. Kemudian pasien juga kadang-kadang suka gatal yang nggak kunjung sembuh atau ada luka yang tak kunjung sembuh. Bahkan pada pasien yang hamil didapatkan bayinya lahir dengan giant baby syndrome, atau didapatkan pasien tersebut anaknya lahir dengan berat badan yang lebih untuk bayi pada lazimnya dilahirkan. Jadi kalau memang sudah ada gangguan pada kencing manis atau diabetes mellitus, maka biasanya pasien tersebut mengalami kegagalan untuk mentransfer energi berupa karbohidrat ataupun zat gula yang digunakan pada sel. Jadi kalau andai kata kita bayangkan pasien-pasien didapatkan mengalami DM, dok, gula saya naik gitu loh, tapi kenapa saya merasa lemah gitu loh. Saya sering makan, sering minum, energi saya cukup, gula darah saya tinggi, tapi kok saya lemas banget ya dok ya, sering lapar. Bapak bayangkan, itu di depan ada jalan besar gitu lah, jalan besar. Nah, di samping-sampingnya itu ada rumah-rumah, gedung-gedung, ada orang-orangnya di dalamnya. Nah, gula itu didapatkan ada di dalam jalan tersebut, ya. Dia harus dibawa sama insulin. Nah, insulin itu adalah truk-truknya, ya, atau box, mobil boxnya. Nah, biasanya pada saat insulin itu masuk ke dalam, ada namanya gerbang. Gerbang itu namanya insulin reseptor substrat. Kalau andai kata memang insulinnya masih cukup, tapi ada gangguan pada insulin reseptor substrat, maka mobil box tersebut susah untuk masuk ke dalam rumah atau gedungnya. Akibatnya orang yang ada di situ atau masyarakat yang ada di dalam gedung itu atau rumah tersebut bisa nggak dapat makanan yang berupa gula tadi yang sebagai energi mereka. Akan susah didapatkan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah insulinnya juga rendah. Yang paling utama adalah memang insulin yang rendah. Karena biasanya pada saat pasien mengalami gangguan untuk hiperglikemia, maka tubuh pada pankreas yang akan menghasilkan insulin dari sel beta, ya, sel beta pankreas, itu akan berusaha untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Nah, mobil boxnya lebih banyak. Tapi bayangkan, kalau kita sudah bekerja terus-menerus untuk menghasilkan insulin lebih banyak, maka insulin itu akan overload dan kita akan kelelahan atau kita bilang jadi fatigue atau exhausted. Akibatnya pankreas mengalami kelelahan dan sehingga setelah insulin itu tinggi, habis itu insulinnya akan turun sehingga tidak dapat menghantarkan zat gula ke dalam darah ataupun ke dalam sel. Ya, jadi dalam darah itu nggak bisa dibawa ke dalam sel tubuh manusia itu sendiri. Akibatnya mobil boxnya ya hanya berseliweran saja, tapi nggak banyak gulanya ada, tapi nggak bisa dihantarkan masuk. Yang membawa masuk mobil box itu, jadi hanya ada energinya saja.
Akibatnya energi itu malfungsi, nggak bisa dimanfaatkan, sehingga pasien-pasien yang mengalami DM dibayangkan seperti orang tadi dalam gedung tadi, kelaparan, selnya kelaparan. Akibatnya kalau kita lapar, lemah, ya, letih, bahkan pingsan. Coba kita nggak suruh makan seharian, atau kita nggak suruh minum seharian, lemes. Maka itu yang terjadi, akibatnya pasien mudah lapar, mudah haus, ya, mudah mengantuk, tidak kunjung sembuh luka-lukanya. Gitu. Jadi itu pembukaan untuk diabetes mellitus atau kencing manis. Ini gambaran awam. Supaya apa? Supaya kita paham. Kita harus menormalkan kadar gula darah untuk dapat dimanfaatkan sebaik mungkin pada tubuh kita. Nanti soal tema untuk DM itu sendiri akan saya jabarkan di tema berikutnya, itu ya. Karena saya udah buat buku juga dengan bersahabat dengan diabetes mellitus. Bisa dilihat, nanti ada gambarnya di sini ya. Jadi buku itu nanti akan saya terbitkan ulang, bahkan dengan herbalnya juga. Nah, apa yang terjadi pada pasien COVID? Pada saat pasien terserang COVID, maka harus diwaspadai kadar gula darahnya. Ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan diabetes mellitus atau kencing manis. Saat pasien mengalami COVID, maka terjadi peradangan atau infeksi. Dalam tubuh pasien tersebut akan mengalami peradangan. Dan setiap sesuatu hal yang mengalami peradangan, terjadi hipermetabolisme, maka kadar gula darahnya akan tinggi. Jadi jangan heran, pada saat pasien COVID, kadar gulanya akan berantakan, bisa tinggi terus. Sedangkan kadar gula darah yang tinggi memperburuk kondisi perbaikan pada pasien. Jadi pada saat pasien mengalami kadar gula darah yang tinggi, padahal pasien tersebut mengalami infeksi, ini sama seperti buah simalakama. Gula darah tinggi, pasien tidak mengalami perbaikan, infeksi yang berjalan terus, maka mau tidak mau akan membuat kerusakan pada seluruh sistem. Maka tidak heran, setiap pasien dengan diabetes mellitus harus diwaspadai ketat, mempunyai risiko perburukan dengan komorbid DM pada COVID. Gula darahnya harus dikontrol dengan baik sampai dengan kadar normal. Supaya apa? Supaya infeksinya tidak terus-menerus mengalami kerusakan pada sistem organ yang lain. Ya, semua sel-sel akan mendapatkan nutrisi, semua sel-sel akan mendapatkan kadar gula yang baik, dan dia akan dapat memumpuni untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel pada tubuhnya. Nah, di samping kita juga harus menurunkan kadar gula darahnya, kita juga harus memperbaiki infeksinya. Maka dari itu COVID-nya memang menginfeksi. Tetapi pada saat COVID itu menyerang pada tubuh kita, daya tahan tubuh kita turun, maka mau tidak mau yang terjadi adalah bakteri yang bersifat mumpung kita lagi hancur, dia akan datang. Ini akan menjadi suatu tambahan, stimulus kerusakan pada tubuh kita. Ya, dan ini disukai pada pasien-pasien DM. Bakteri ini senang banget nih, senang banget. Kenapa? Mereka bisa invasi luar biasa. Maka dari itu pada pasien-pasien COVID dengan DM, dia harus yang pertama, gunakan memang obat-obatan yang rutin, pergunakan secara adekuat, ya, cukup, ya, tidak berlebih, karena kalau berlebih bisa mengalami hipoglikemia. Jadi bukan dinaikkan dosis, tapi diatur dosisnya. Konsultasikan kepada dokter. Kalau memang dirawat, dirawatlah. Ya. Kemudian yang kedua, makan sesuai dengan takaran berat badan. Biasa kita akan mengatur berapa takarannya supaya tidak berlebih. Karbohidratnya berapa, ya. Tidak boleh terlalu banyak. Jangan makan makanan yang manis, ya. Buah-buahan yang manis hati-hati. Coba gunakan dengan alpukat. Bagus sekali buah alpukat itu. Saya memberikan saran alpukat, ya. Karena dia juga mengandung kadar HDL yang baik. Dia bisa membantu memperbaiki jantung, pembuluh darah, ya. Kemudian pankreas, lambung, usus, ya, hati juga dapat membantu bukan mengobati. Dia bisa dapat membantu untuk membersihkan saluran pencernaan, sehingga tidak heran kalau andai kata menggunakan alpukat malah bisa seperti BAB-nya lancar, ya. Gunakan itu. Obat buah-buahan yang manis hati-hati. Hati-hati. Saya tidak menyarankan untuk dilarang. Hati-hati. Jangan terlalu banyak. Ya, apel, pir, silahkan. Maksimal setengah dalam satu harinya. Untuk sementara, supaya apa? Supaya kadar gulanya bisa baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau andai kata mengalami COVID, biasanya pasien itu stres. Setiap pasien yang mengalami gangguan stres atau gangguan tekanan batin, gangguan pikiran, maka mau tidak mau akan mengalami fluktuatif pada kadar gula darahnya. Sehingga hati-hati. Upayakan jangan terlalu terbebani secara mental atau psikis. Ikhlas. Kita udah usaha, kita sudah berobat, pasrah. Doanya juga jangan lupa.
doanya jangan lupa, pasrah setelah itu ya. Insya Allah akan terlewati, sehingga kadar gula darahnya dia akan lebih bagus ya, tidak naik turun, dia akan stabil disertai dengan obat yang lain. Yang terakhir, bisa menggunakan herbal. Salah satunya adalah habatus sauda ya. Saya memberikan saran habatus sauda, dia merupakan antioksidan yang bagus ya, mempunyai integritas yang cukup baik untuk mengurangi terjadi resistensi insulin. Dia juga bisa membantu untuk menjaga terjadinya inflamasi ya, dan dia juga memberikan kekuatan pada tubuh kita, pada imunitas tubuh kita. Bisa dengan menggunakan kayu manis. Itu udah diakui, kayu manis dosis terukur, bahkan sudah diekstrak. Dia untuk mengatur perbaikan pada kadar gula darahnya ya. Itu dua itu aja yang saya berikan, yang lainnya nanti takutnya malah banyak. Tapi hati-hati jika menggunakan madu ya, secukupnya, jangan terlalu banyak, karena madu namanya tetap gula ya. Jadi madu itu mengandung zat manis ya. Jadi kalau andai kata menggunakan madu, jangan sampai 1 sendok. Mungkin seandainya ada sendok teh gitu ya, celupkan, diangkat, jangan diangkat begini ya, celupkan, diangkat, yang ada madu di situ silahkan diminum, tapi jangan banyak-banyak, sekali saja. Itu untuk membantu. Madu bisa memperbaiki regenerasi pada sel ya, tapi jangan sampai berlebihan. Jadi sendok teh, celupkan, angkat, kemudian madu yang ada di situ boleh kita konsumsi gitu ya. Selebihnya yang terakhir, kita harus takar olahraga kita. Jadi kalau ada kata COVID itu isolasi mandiri di rumah, olahraga. Jalan kaki 30 menit, jalan kaki bukan lari. Jalan kaki 30 menit ya. Usahakan supaya bisa mendapatkan olahraga yang maksimal. Jadi tidak berhenti jalan. Ya, jadi maksud saya tidak mampir-mampir ya, karena kan sedang isolasi. Jadi jalan kaki secukupnya, muter-muter di balkon atau muter-muter di teras, silakan. Dok, nggak boleh sama nggak boleh sama orang sekitarnya. Ada barbel. Pakai apa? Pakai aqua bisa, atau pakai le mineral, silakan. Barbel, latihan kanan kiri, gampang kan, nggak susah, kita bisa pakai apapun bisa ya. Latihan nafas, tahan 5-6 hitungan, buang sampai habis. Latihan ya, buat diri kita nyaman ya. Jadi yang pertama obat, yang kedua harus mengatur ya pola makannya, yang ketiga tidak boleh stres ya, yang keempat olahraga ya, yang terakhir pasrah, berdoa dan tawakal. Insya Allah kita akan dapat melampaui semua, terutama pada pasien-pasien COVID dengan yang menderita diabetes mellitus, dapat terukur ya, menjadi kembali sehat, bugar, bermanfaat ya. Salam sehat selalu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.